Ya, tadi Ibu maunya 7:30 kita mulai pakai jam pertama ya, seperti yang hari Jumat Ibu sampaikan. Tapi mohon maaf karena ada kendala hujan juga, kemudian kakak alumninya juga terkendala jaringan, jadi ini baru bisa berhadir. Jadi nggak apa-apa kita sesuaikan dengan jam pelajaran kita ya. Oke, di sini baru 33 orang berarti ya. Sambil nunggu teman yang lain. Ibu minta Rafael Pas ada? Ada, Bu. Oke, Rafa silakan pimpin doa dulu nak sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rafa ya sudah memimpin doa pagi ini. Oke, sambil menunggu kakak alumninya bergabung, ya Ibu mau kasih dulu sekilas tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi untuk materi transformator sementara Ibu pending dulu untuk contoh soalnya ya, kita lanjutkan nanti hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kita akan bahas tentang materi dari dampak radiasi elektromagnet. Sambil menunggu kakak alumni bergabung ya. Oke, ada yang pernah dengar nak apa itu radiasi elektromagnet? Ada yang pernah mendengar? Oke, semuanya masih diam. Jadi kita bahas dulu sedikit tentang apa yang akan kita bahas nanti. Jadi dampak radiasi elektromagnet itu sesuai dengan materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya, yaitu tentang KD 3.10, yaitu evaluasi dampak radiasi elektromagnet secara kualitatif. Kemudian yang kedua adalah membuat karya tulis tentang dampak radiasi elektromagnet. Nah, ini yang Ibu sampaikan kemarin. Nanti kalian akan Ibu minta membuat makalah saja nak ya, supaya lebih sederhana. Oke, sebentar. Baik, ada sebentar ya, kita tunggu. Di tempat yang lain gimana suara Ibu? Oke, di tempat Dinda juga kecil ya. Oke, kalau sekarang gimana? Dela, Dinda? Oke, baik ya.
Oke, nanti kalian tugasnya Ibu kasih waktu 3 sampai 4 hari untuk mengerjakan makalah tentang dampak radiasi elektromagnet. Satu kelompok satu pembahasan saja ya. Jadi tidak terlalu panjang nantinya. Nah, kemudian ini. Mungkin kalau kalian ke rumah sakit, kalian pernah melihat gambar seperti ini yang berwarna kuning ini. Ini artinya daerah radiasi ya. Jadi maksudnya kita tidak sembarangan boleh masuk ke dalam ruangan yang ada tandanya seperti ini. Nah, radiasi elektromagnet itu menurut kalian seperti apa sih? Berbahaya, mematikan, atau biasa-biasa aja? Jadi ada 3 di sini ya pemikiran orang tentang apa sih radiasi elektromagnet itu untuk tubuh kita terutama. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh tentang radiasi elektromagnet. Nanti salah satunya bisa kalian ambil untuk bahan makalah ya. Yaitu yang pertama jaringan WiFi di sini. Bisa jadi dari handphone, kemudian dari laptop, ya atau dari perangkat TP-Link misalnya. Nah, kemudian yang kedua, cahaya tampak. Ternyata cahaya tampak itu termasuk dari radiasi elektromagnet. Tapi ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya ya. Kalau misalnya sampai dengan jam 11 pagi itu cahaya tampak dia masih dalam kapasitas tidak berbahaya atau baik untuk kesehatan. Nah, kemudian ini yang akan dijelaskan berikutnya yaitu tentang fotoronsen. Sini contohnya terhadap sebuah tangan. Ya, fotoronsen itu banyak. Ada fotoronsen untuk radiologi, radiasi elektromagnet adalah kombinasi medan listrik dengan medan magnet yang berosilasi dan merambat melalui ruang dan membawa energi tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, radiasi elektromagnet ini ditemukan oleh Heinrich Hertz. Ya. Jadi setiap muatan yang memiliki percepatan itu akan memancarkan radiasi elektromagnet. Oke, ini ada sebagian manfaat dan bahaya dari radiasi elektromagnet. Yang pertama itu manfaatnya gelombang radio untuk alat komunikasi. Kemudian gelombang mikro itu untuk peralatan microwave. Nah, bagian di rumahnya punya microwave ya, itu bisa mencontohkan atau menjadi salah satu contoh untuk manfaat dari radiasi elektromagnet. Kemudian sinar inframerah untuk terapi, kemudian sinar ultraviolet untuk membantu pembentukan vitamin D. Nah, ini tadi contoh dari cahaya tampak yang dibawa jam 11 pagi ya. Itu baik untuk tubuh kita. Jadi cahaya tampak atau sinar matahari dalam kurun waktu sebelum jam 11 pagi itu pembentukan vitamin D pada tubuh. Kemudian jika setelahnya dia hanya berupa cahaya tampak biasa, bahkan bisa berbahaya. Kemudian salah satunya adalah sinar X. Jadi manfaat radiasi
untuk sinar X itu adalah fotoronsen. Ya, jadi dia akan membantu kegiatan dalam fisika medik namanya ya, atau ilmu kedokteran. Kemudian untuk bahaya radiasi elektromagnet, sinar ultraviolet bisa menyebabkan kanker kulit, katarak pada mata, kemudian banyak lagi yang lainnya. Sinar ultraviolet ini yang menyebabkan kanker kulit adalah di atas jam 11 siang. Oke, kemudian sinar X dan sinar gamma juga memiliki bahaya selain manfaat. Yaitu bahayanya bisa menyebabkan kemandulan jika dilakukan terlalu lama. Ya, maksudnya kita berinteraksi dengan radiasi dalam kurun waktu yang lama dan tanpa APD kalau sekarang. Jadi alat pelindung dirinya tidak lengkap, maka itu akan berbahaya. Kemudian kerusakan sel jaringan tubuh manusia. Oke, ternyata di sini kakak alumninya sudah bergabung ya. Jadi Ibu langsung ke biografi beliau sedikit. Nah, di sini di kelas kita sudah bergabung Kak Nur Fabri Widianto, AMD Rat. Jadi ahli media radiologi ya, jurusannya memang radiologi. Nah, beliau TK-nya di TK Telkom Sandi Putra Banjarbaru, kemudian SDN Nuktabat 1, SMP 1 Banjarbaru, dan SMK-nya di tempat kita nak ya, di SMK Telkom Sandi Putra Banjarbaru. Itu namanya dulu, kalau sekarang berganti menjadi SMK Telkom Banjarbaru saja. Kemudian Akademi Teknik ya, Citra Intan Persada, jurusan radiologi tentunya. Wah, ternyata beliau sudah pernah bekerja juga di Rumah Sakit Pelita Insani, kemudian AV Siena, dan sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, nah, sebagai radiografer. Jadi sesuai ya dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan mempelajari tentang foto ronsen ya. Oke, silakan Kak Fabri mungkin bisa bergabung menyapa adik-adiknya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telkom Sandi Putra Banjarbaru ya. Nah, kakak mohon maaf nih baru ini ya, baru join ya. Nah, baru join. Oke, sebelumnya kakak mau kenal dulu nih, ini dari kelas mana, terus tuh jurusan apa nih? Adik-adik nih. Dari kelas 10, Pak. 10 ya. 10 TKJ ya, semuanya ya, TKJ ya. Iya, Kak. Ya, 10 Iya, TKJ. Nah, jadi jumlah pesertanya ada 59. Oke. Nah, tadi Umi udah kasih beberapa materi sedikit ya. Nah, atau banyak udah nih tadi nih Umi nih. Sedikit Jadi aja materi. kok. Kan Sedikit bukan ya, Mi. bidangnya ya, jadi secara teorinya aja. Oke, Mi. Nggih, siap, Mi. Nah, jadi pagi ini ya kakak dikasih kesempatan ya sama Umi ya, sama dan SMK Telkom ya untuk memberikan sedikit aja materi ya tentang gelombang radiasi elektromagnetik ya.
dan beberapa dampaknya. Nah, nggak banyak kok kakak, cuman sedikit ya slide-nya. Nah, terus kita ada sharing session juga nanti ya sama kakak. Bagaimana kok kakak dari TKJ dulu ya, terus pindah haluan ya ke radiologi namanya ya, ke dunia radiologi namanya. Nah, kita langsung aja ke materi ya. Nah, ya, sudah ada ya slide-nya ya? Sudah ada, Ada Pak. ya. Sudah ada. Oke, jelas Bu, jelas Mi. Oke. Jelas, Bu, jelas. Suara kakak jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi ya. Aku ulang lagi intronya ya. Salam kenal ya dari kakak ya. Kakak salah satu alumni dari SMK Telkom ya. Jurusan TKJ ya. Mungkin kurikulum vitae kakak udah kakak kirim kemarin sama Umi ya. Jadi untuk nama lengkap kakak Nur Fabri Widianto ya. Titelnya AM Derat ya, ahli media radiologi ya. Untuk pendidikan formal kakak dulu TK-nya di TK Telkom juga, Sandi Putra Banjarbaru tahun 2000. SD-nya di Loktabat 1 Banjarbaru ya. Tamat sekolahnya tahun 2006. SMP 1 Banjarbaru, tamat sekolah tahun 2009. Terus kakak lulusan alumni SMK Telkom Sandi Putra Banjarbaru ya. Tamat sekolahnya tahun 2012. Nah, terus kakak melanjutkan lagi ke Aktek Citra Inten Persada Banjarmasin. Ya, tamat sekolahnya tahun 2015 ya. Untuk riwayat pekerjaan, kakak pernah bekerja di Rumah Sakit Pelita Insani Martapura ya, tahun 2015 sampai 2016. Terus di RSA Vesiana Medica Martapura ya, tahun 2015 juga. Kakak pindah ke RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2016 itu sampai 2021 tadi itu kakak masih radiographer kontrak ya atau non PNS BLUD. Terus alhamdulillah tahun 2021 tadi kakak lulus CPNS ya dan ditempatkan di RSUD Ulin Banjarmasin ya. Nah, kemarin sekitar tanggal 13 tuh kakak dikasih kesempatan sama Umi untuk memberikan sedikit materi tentang radiasi gelombang elektromagnetik ya. Terus ada nanti beberapa dampaknya akan kakak bantu kita jelaskan ya. Nah, terus tuh buat teman-teman adik-adik yang jurusan TKJ semua di sini ya. Apa ada yang NA atau ada multimedia? Halo? TKJ semua, Pak. TKJ semua, Pak. TKJ semua. Ya. Nah, untuk TKJ semua, jadi kan untuk TKJ semua, jadi bagaimana nih Kak? Nanti ada sharing session juga. Saya pengen misalkan lanjut juga ke jurusan kakak gitu loh. Teman kakak tidak ini ya, nanti ada penjelasannya sendiri ya. Tidak memaksa, penjelasannya sendiri ya. Nah, oke, itu ada nomor handphone kakak di situ, sama email, sama alamat kakak orang Banjarbaru ya, di Jalan Priangan, Loktabat ya. Nah, oke, langsung aja ke materi ya, radiasi elektromagnetik ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih. Nah, radiasi ya itu di dunia ya ini tuh ada dua ya, ada radiasi alam sama radiasi buatan ya. Jadi sebenarnya kita hidup ya di dunia, di bumi ini itu tidak ada lepas ya, tidak akan terlepas dari yang namanya radiasi ya. Nah, dari yang namanya radiasi. Jadi radiasi alam ya itu
ada sinar kosmik ya yang ada di udara ini, yang ada di luar angkasa, kemudian tanah itu sebenarnya ada radiasinya, terus udara ya atau sering disebut radon ya, terus makanan dan minuman. Nah, itu sebenarnya ada radiasinya ya. Kemudian kalau radiasi buatan itu ada aplikasi kedokteran ya, yang nanti di jurusan kakak ini yang ada alat ronsen ya, terus ada alat terapi ya, kedokteran nuklir. Nah, itu adalah radiasi buatan manusia ya. Dan untuk barang-barang konsumtif lainnya seperti jam ya, kemudian barang-barang mobil sebenarnya ada radiasinya. Nah, jadi pantulan dari radiasi yang itu bisa kena di barang-barang konsumtif. Nah, ya, atau barang-barang konsumtif seperti jam itu dia punya radiasi cuma nilainya kecil ya. Terus ada uji coba nuklir ya yang biasanya untuk dimanfaatkan pada orang sekarang kan, seperti Korea, dia mengembangkan uji coba nuklir ya sebagai alat bantu perang ya. Terus ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, jadi untuk pembangkit listrik itu juga ada tenaga nuklir. Oke. Di gambar sebelah itu ada radiasi alami ya. Tuh di Brazil ya, sumber dari bumi per tahunnya itu 10. Nah, hitungannya dalam milisievert ya. Milisievert. Nah, sumber dari bumi, terus radiasi alami setiap orang di dunia ya, untuk sinar kosmiknya itu sebenarnya 0,4 itu per tahun ya. Rata-rata di seluruh dunia. Nah, kalau di bumi 0,5. Nah, makanan itu ada 0,3. Nah, apalagi yang kita hirup itu ternyata ada radiasinya 1,2. Apalagi semakin ke sini yang kita tahu kan sinar kosmik. Nah, dan bumi itu semakin tipis. Nah, jadi radiasinya ini langsung dari matahari berupa UV ya. Nah, itu jadi radiasi juga ya. Perbedaan tingkat radiasi antar daerah per tahun ya. Ini sumbernya dari hiko.com ya. Jadi dia ngambil universal di mana daerah yang tingkat radiasinya lebih tinggi. Jadi di Tokyo diambil sama New York ya. Nah, dengan pesawat sinar kosmik ketinggian dan kecepatan pesawat itu per tahunnya 0,19 ya. Nah, untuk radiasi buatan sendiri yaitu ada CT scan ya, CT scan di bidang kakak nanti CT scan atau alat ronsen itu ada 6,9 sekali expose ya, sekali pemeriksaan maksudnya. Nah, expose itu maksudnya sekali pemeriksaan. Itu 6,9 milisievert untuk dosis masyarakat umum ya, tindakan medik 1,0 itu dosis misalkan pakai kedokteran nuklir ya. Nah, untuk penyinaran perut dengan sinar 1 kali ronsen di daerah perut 0,6. Untuk penyinaran sinar X di dada itu sekalinya 0,05 ya. Nah, lebih kecil 0,05 ya. Untuk target radiasi yang dihasilkan di sekitar PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya, reaktor air ringan per tahun hasilnya di bawah 0,001 milisievert ya, masih jadi jauh di bawah target ya. Nah, ini kita harus tahu dulu ya. Radiasi itu kita tidak pernah luput ya dari namanya radiasi sebenarnya di bumi, di dunia ini ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kakak kan nanti mengenalkan dunia kakak, dunia radiologi namanya ya. Dunia radiologi yang setiap harinya pasti bersinggungan dengan radiasi ya, dengan radiasi. Namanya radiasi buatan tadi ya, untuk di aplikasi kedokteran ya. Tidak usah takut. Kadang kan ada yang takut nih. Nah, bagaimana Kak kerja di radiasi gitu kan, nanti di radiologi. Nah, cuman nanti Kakak jelaskan, karena selalu ada yang namanya risiko pekerjaan ya, dimanapun ya. Sama pekerjaan TKJ ya, NA yang biasanya kan mohon maaf nih, ada naik ke tiang listrik ya kan untuk pasang kabel, selalu ada yang namanya risiko pekerjaan. Namun ya pasti akan selalu ada namanya proteksi keselamatan pekerja ya. Sama di radiologi nanti itu ada namanya proteksi keselamatan pekerja ya. Jadi adik-adik yang lanjut ke radiologi itu nanti akan mengenal namanya proteksi kesehatan radiologi, radiasi ya. Nah, nanti
kita ada namanya baju apron ya, baju apron, terus tuh thyroid shield ya, thyroid shield untuk melindungi tiroid ya, tiroid di leher ya. Terus gonal sheet itu untuk melindungi baju yang badan ini ya sampai ke bawah ya, itu beratnya sekitar 2 sampai 3 kilo berat. Nah, karena nanti ada lapisannya khusus yang tidak bisa ditembus oleh radiasi sinar X ya. Nah, kita harus tahu dulu ya, sampai sini radiasi itu ada 2 ya. Nah, yang disebut radiasi, karena disebut radiasi itu dia dapat mengionisasi ya. Nah, materi. Nah, lanjut ya. Dalam fisika, radiasi itu dideskripsikan prosesnya di mana dia bergerak ya, sebuah energi yang bergerak melalui media atau melalui ruang ya, dan akhirnya diserap oleh benda lain ya. Orang awam ya biasanya sering menghubungkan kata radiasi yang berionisasi itu sebagaimana terjadinya pada senjata nuklir, reaktor nuklir, dan zat radioaktif. Tetapi juga dapat merujuk kepada radiasi elektromagnetik, yaitu gelombang radio, cahaya, inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, dan X-ray. IKK bidangnya di X-ray ya. Nah, mungkin adik-adik sering ya melihat gambar ini saat belajar fisika ya. Nah, jadi ini adalah gak banyak gambar ya, ini adalah banyak macam gelombang elektromagnetik ya yang dibentuk digabung dalam satu spektrum ya. Nah, jadi jenis radiasi ya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 7 ya. Nah, ada 7 tuh. Ada radio, ada mikrogelombang, inframerah, nah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma ya. Dengan frekuensi yang berbeda-beda ya. Nah, dengan frekuensi yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang dari terkecil sampai yang paling besar frekuensinya. Dan panjang gelombangnya ada yang paling besar ya sampai yang paling kecil sinar gamma ya. Nah, jadi masing-masing jenis radiasi ini ada yang mampu menembus atmosfer bumi, ada yang tidak ya. Nah, yang tidak dapat, ada yang dapat menembus ya. Untuk skala perkiraan panjang gelombangnya ya, untuk radio karena dia panjang ya, jadi diibaratkan dia seperti sebuah bangunan ya. Untuk mikrogelombang dia diibaratkan seperti sebuah manusia, besarnya, panjangnya. Untuk kupu-kupu itu seperti infrared ini ya. Nah, infrared ini seperti ujung jarum nih. Mikrogelombang itu bisa manusia, bisa kupu-kupu. Dia panjang. Nah, dia panjang ya. Ibarat seperti ini. Kalau cahaya tampak ya, dia ibaratnya seperti besarnya protozoa ya. Nah, kecil nggak kelihatan ya. Nah, untuk UV kecil lagi, dia seperti sebuah molekul ya. Kalau sinar X itu diibaratkan seperti sebuah atom ya. Kecil banget ya. Nah, untuk sinar gamma lebih kecil lagi, seperti inti atom ya. Nah, panjang gelombangnya. Nah, untuk frekuensi ya, yang paling kecil itu adalah radio ya, 10,4 ya, 10 pangkat 4 ya. Nah, kalau sinar gamma 10 pangkat 20. Nah, paling besar frekuensinya adalah sinar gamma ya. Sesuai prinsip daripada gelombang elektromagnetik ya, yang umumnya pasti adik-adik sudah tahu ya, yang mana panjang gelombangnya itu pendek ya, pasti frekuensinya itu besar ya. Di sini ngelihatnya, sinar gamma panjang gelombangnya itu pendek ya. Nah, frekuensinya pasti besar ya. Dan saat frekuensinya besar berarti energinya ya. Nah, energinya itu pasti besar ya. Nah, kalau gelombang elektromagnetiknya panjang, maka frekuensinya masih kecil dan energinya pasti rendah ya. Nah, kalau energi itu berpengaruh juga terhadap panas ya, temperatur ya. Nah, karena energinya besar ya. Jadi, sinar X dan sinar gamma, sinar X itu kalau sebenarnya dia punya panas ya, nih sampai 10.000. Nah, dia tuh 40.000 sampai
40.000 kilovolt sampai 400 ribu. Nah, kalau sinar gamma lebih panas lagi, 10 juta. Jadi untuk sinar gamma ini nanti pemanfaatannya itu ada di radioterapi ya. Kalau sinar X itu ada di radiodiagnostik namanya untuk mendiagnosa. Kalau sinar gamma nanti di radioterapi. Dan bahkan karena panasnya sinar gamma ini dia kan dibuat untuk terapi tuh, terapi misalkan ada kanker payudara ya, ada kanker di daerah kaki misalkan, nanti itu ditandain, nanti itu di laser ya, sejenis laser, jadi dikasih sinar gamma. Jadi setelah terapi itu kondisi dari badan objek itu akan gosong, nah hitam, terbakar karena dia panas. Ini serius, dia panas banget. Dia panas nanti saat disinar ya. Namun sebelum pemeriksaan kan nggak usah takut nih, pastikan pasiennya nanti dikasih anestesi dulu supaya dia tidak merasakan ada tindakan dari sinar gamma itu. Tapi setelah efek sinar gammanya itu nanti panas ya, karena dia ada waktu disinar terus selama misalkan sampai 10 atau 30 menit, nanti dia akan hitam. Jadi prinsipnya dia mematikan sel yang kanker yang merusak, namun tetap menjaga ya dari mana sel yang sehat ya. Nah, lanjut. Dari sini sudah ngerti ya prinsipnya yang mana panjang gelombang dari suatu gelombang elektromagnetik itu pendek, maka frekuensinya besar, maka energinya juga besar. Nah, oke. Yang mana sebaliknya panjang gelombangnya itu besar ya, maka frekuensinya kecil dan energinya juga kecil ya. Ini prinsip dasar dulu yang kita harus tahu dulu ya tadi ya, tentang radiasi gelombang dan frekuensi dan energinya. Nah, di mana kita tahu Kak gelombangnya itu panjang atau pendek ya. Jadi pendek itu antara ini nih, dari satu gelombang yang ini, satu puncak ya, satu puncak ke puncak yang lain. Nah, itu namanya gelombang pendek nih, short wavelength. Nah, wavelength. Nah, terus kalau yang panjang itu dari satu puncak ke puncak satu puncak yang satu ke puncak yang lainnya itu jauh seperti ini. Ini namanya gelombang panjang ya. Nah, sama yang tadi Kakak jelasin, semakin karena pendeknya panjang gelombang maka frekuensinya besar. Nah, sebaliknya kalau panjang gelombangnya panjang, maka frekuensinya rendah ya, rendah atau kecil. Nah, ini rumus umum ya menghitung frekuensi ya, di mana frekuensi sama dengan 1 per T ya. Untuk keterangannya F adalah frekuensi dalam satuan Hertz, T-nya periode dalam satuan detik atau second ya. Nah, terus rumus cepat lambat gelombang itu ada kecepatan sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Lambda itu adalah panjang gelombang ya. Nah, ini yang ini anunya. Lambangnya ya. Nah, jadi jenis gelombang ya itu ada 7 tadi ya. Yang Kakak input ini ada 6 nih. Jadi ini adalah besaran panjang gelombangnya ya. Kiranya gelombang radio itu 1 mm sampai 10.000 km ya. Untuk inframerah itu 0,001 sampai 1 mm. Cahaya tampak 400 sampai 720 ya kilometer ya. Untuk ultraviolet 10 sampai 400 nanometer ya. Sinar X 0,01 sampai 10 nanometer. Sinar gamma 0,0001 sampai 0,1 nanometer ya. Oke, ini adalah tipe radiasi dan penetrasinya. Nah, penetrasi itu artinya adalah kekuatan daripada ya sinar gelombang ya radiasi itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang namanya sinar alfa
beta, gamma, X-ray, dan neutron. Ya. Nah, jadi sinar alfa itu dia hanya mampu menembus materi. Nah, contohnya jenis kertas, ya. Sampai kertas dia tidak bisa menembus. Ya. Berbeda dengan beta. Beta dia bisa menembus kertas, ya. Namun dia tidak bisa sampai menembus yang lebih tebal. Nah, seperti pohon atau aluminium, ya, kayu, ya, berbahan kayu atau aluminium, ya. Kemudian kalau X-ray, ya, dan sinar gamma itu dia bisa tembus. Ada kayu dia bisa tembus, kertas bisa tembus, tapi dia tidak bisa tembus dengan timbal, ya. Nah, timbal, ya, atau besi, ya. Nah, dia tidak bisa tembus karena objeknya lebih tebal, ya. Nah, untuk neutron itu dia tidak bisa tembus semuanya, tapi tidak bisa tembus lewati air, ya, lewat daripada air. Nah, oke. Kenapa tidak bisa tembus, Kak? Nah, jadi masing-masing sinar itu dia punya yang namanya nilai bahan itu dia punya yang namanya nilai atom, ya, nilai atom. Dari mana nilai atom itu semakin dia tinggi, ya, semakin sinar itu tidak bisa untuk melewati dia, kekuatan sinar itu tidak bisa ngelewatin. Nah, jadi nanti seperti X-ray nanti di bidang kakak kan, itu dia tidak bisa tembus besi, terus tuh timbal nggak bisa tembus, ya, karena nilai atomnya lebih tinggi daripada nilai dari kekuatan radiasinya itu. Nah, oke, kita nggak usah panjang kakak ya tadi ya. Tadi adalah gambar umum yang kakak jelasin tentang gelombang elektromagnetik. Jadi kakak ada sedikit materi juga masuk ke sinar X, ya. Ini aja langsung, ya. Sinar X atau sering disebut sinar Ronsen, ya, adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik, ya, dengan panjang gelombang, ya, berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer. Nah, sama dengan frekuensi dalam rentang 30 petahertz sampai 30 exahertz dan memiliki energi dalam rentang 100 eV sampai 100 keV, ya. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis. Sinar X juga adalah bentuk dari radiasi ion, ya, dan dapat berbahaya karena mampu mengionisasi suatu materi, ya. Nah, jadi sinar X ini berbentuk radiasi ion, ya, dan dia berbahaya karena mampu mengionisasi suatu materi. Jadi maksud mengionisasi suatu materi itu saat dia mengenai objek, ya, dia itu dapat merubah dari mana struktur pada materi tersebut. Nah, jadi dia bisa mampu merubah merubah susunan sel. Nah, tapi tidak susunan sel pada suatu materi. Nah, tapi bisa maksud merubah itu berarti misalkan bentuknya kotak, nah jadi segi 5. Nah, gitu. Cuman dia tidak merusak, masih yang merusak itu lebih besar lagi energinya nanti dari sinar gamma, ya. Kalau sinar X dia merubah suatu susunan partikel pada materi, ya. Oke. Nah, kita harus tahu juga tadi dulu kita sebut, nah, ada nanometer, ada pikometer, ya, milimeter. Nah, ini adalah konversi satuan panjang jarak dalam satuan internasional, ya. Kita harus tahu dulu nih, ini dasar juga, kita harus tahu apa aja yang ada pada satuan panjang, ya, atau jarak, ya. Ada giga, ada mega, ada kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko, dan femto. Ya, dengan singkatannya masing-masing, ya, dan nilainya masing-masing. Mungkin adik-adik bisa lihat di sini, ya, ada tabelnya, ya. Bisa. Nah, ada mikrometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6, ya. Nah, ini mudahnya nih. Jadi 10 min 2 itu adalah 0,01, ya. 10 min 9 itu adalah 0, berarti 0 yang di belakang koma ini ada 9, ya. Ini pemahaman supaya ngerti dulu, ya. Nanti cara ngitungnya. Nah, oke.
fungsi sinar X ya. Dalam dunia medis ya, sinar X atau juga disebut sebagai radiasi ya. Ronsen ini digunakan untuk membantu dokter untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan ya. Jadi sinar X ya atau ronsen ini digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan ya. Jadi kita mau ngintip nih, misalkan ada orang kecelakaan ya. Jadi kita mau lihat nih di dalam tangannya itu patah atau tidak ya. Nah, tangannya ada luka. Nah, dalam tangannya itu patah atau tidak ya. Tanpa pembedahan kita bisa tahu ya tangannya itu patah atau tidak ya. Nah, dengan sinar X. Nah, kenapa dengan sinar X? Karena sinar X mampu mengionisasi ya, mampu mengionisasi dan mampu penetrasinya menembus daripada tubuh manusia ya. Nah, dan bisa menciptakan sebuah gambaran ya. Jadi X-ray digunakan itu pada macam-macam bagian ya, untuk meriksa bagian dalam tubuh ya. Nah, berupa citra gambar nanti. Kemudian untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit seperti osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, dan berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. Nah, ketiga untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan, ya. Nah, jadi untuk memantau perkembangan ya penyakit ya osteoporosis itu ada namanya alat di sinar X itu namanya BMD, ya. Jadi kita menilai ya besar kecilnya kerapatan sumsum tulang ya. Jadi osteoporosis itu nanti diperiksa alatnya ada namanya BMD, pakai radiasi juga ya sinar X, tapi kecil banget karena kita hanya mau melihat dari mana kerapatan ya dari sumsum tulang tadi ya. Terus untuk penyumbatan pembuluh darah nanti ada namanya alatnya C-arm ya, biasa di ruang OK itu kita akan nilai nanti besar kecilnya pembuluh darah yang tersumbat ya. Nah, sinar X itu dibedakan menjadi dua ya, nanti saat kita belajar ilmu sinar X itu udah ada dua, ada sinar X karakteristik dan Bremsstrahlung ya. Sinar X karakteristik dipancarkan oleh atom yang tereksitasi ya. Sesaat setelah eksitasi terjadi, elektron yang tereksitasi dari satu orbit ke orbit yang lebih luar dalam waktu yang singkat akan kembali ke orbit semula. Nah, pada saat kembali ini, energi yang berlebih akan dipancarkan dalam bentuk sinar X karakteristik. Nah, ini gambarnya ya. Nah, proses pembentukan sinar X karakteristik ya, yang mana kita nanti akan memunculkan elektron kan. Nah, elektron itu masuk ke dalam orbit daripada inti atom. Nah, saat dia mau mendekati orbit inti atom ini, energi dari inti atom ini lebih besar daripada energi elektron yang kita ciptakan. Nah, maka dia akan dibelokkan arahnya ya. Arahnya akan dibelokkan ya dan menumbuk kulit K ya. Sehingga elektron tadi ya yang kita ciptakan untuk menjadi sebuah X-ray itu akan masuk ke dalam kulit K ini, dan yang kulit K ini yang sudah sebelumnya ini akan tereksitasi, pindah dia ke kulit terluar. Nah, kulit terluar ya. Jadi yang kulit L nanti yang akan lepas. Nah, jadi saat proses terjadinya eksitasi perpindahan itu, nah sinar X karakteristiknya akan muncul ya, akan keluar. Oke, untuk sinar X Bremsstrahlung ya. Nah, ini tadi beta energi tinggi ya. Jadi elektron ya berupa sinar beta tadi itu dia akan masuk ya, prinsipnya sama, dia akan masuk ya ke dalam jalur inti atom ya, tapi inti atom ini memiliki energi yang lebih besar. Nah, sama dia dibelokkan juga ya, namun tidak mengeksitasi kulit-kulit yang ada di lintasan orbit ya. Nah, saat dia dibelokkan itu ya, dia langsung keluar nih. Nah, saat belok itu dia langsung keluar, namanya sinar X Bremsstrahlung ya. Itu dua prinsip itu yang tercipta di dalam X-ray ya. Ada karakteristik dan
sinar X Bremsstrahlung ya. Nah, ini adalah dosis rata-rata dari sumber radiasi yang kita terima tadi ya secara per kapita tahunan ya. Nah, untuk radiasi alam atau inhalasi atau gas radon ini tadi yang ada di udara ya. Setahun itu kita bisa menerima 1,26 milisievert ya. Untuk rentang dosis 0,2 sampai 1, sampai 1 ya. Terus untuk terestrial eksternal itu 0,48 sampai untuk rentang dosisnya 0,3 sampai 1 ya. Radiasi kosmik ya 0,39 sampai 0,31 ya. Untuk diagnostik ya. Nah, nanti Kakak ini bekerja di diagnostik medik ya. Jadi setahun itu kita boleh menerima 0,5 ini tadi ya. Nah, untuk percobaan atmosfer senjata nuklir 0,05 ya. Pelajaran kerja 0,05, kecelakaan Chernobyl 0,02 dan daur bahan bakar nuklir itu 0,0002 ya. Nah, ini adalah nilai batas dosis ya pekerja radiasi dan masyarakat umum yang boleh diterima saat pengaplikasian sinar X di bidang kakak ya. Jadi untuk dosis efektif itu ada 20 milisievert per tahun ya, diratakan selama periode 5 tahun ya. Untuk masyarakatnya itu sendiri lebih kecil sekali ya, 1 milisievert per tahun ya. Nah, jadi lebih kecil. Jadi kadang ada masyarakat ya, mungkin nanti adik-adik nemenin temennya atau keluarganya ronsen, suruh pegangin ya, tidak apa-apa karena harus tahu juga ya dosis efektifnya setahunnya itu 1 milisievert ya, kecil loh, itu kecil. Jadi kena expose tadi kan 0, paling sekali bantu pegang tuh tidak apa-apa ya. Nah, beda dengan pekerja radiasi ya. Untuk per tahun itu 20 milisievert ya. Nah, dosis ekuivalen tahunan pada lensa mata 20 milisievert ya, untuk masyarakat 15 ya. Kulit itu 500 milisievert, masyarakat umum 50 milisievert. Tangan dan kaki 50 milisievert ya. Nah, nanti nilai batas dosisnya kita tahu dari mana, Kak? Ya, tahu dari mana? Nah, itu nanti kita setiap pekerja ya, itu dikasih yang namanya alat ukur radiasi ya. Nah, alat ukur radiasi ya personal ya, untuk pribadi, untuk diri sendiri ya, yang dipegang nanti setiap kita melakukan tindak kerja itu harus selalu dipakai ya. Jadi kita bisa mengukur ya, nah, batas daripada dosis yang kita terima ya. Dosis efektif itu dosis efektif yang gabungan ya, langsung 20 milisievert per tahun. Nah, yang kena ke badan kita. Kalau dosis ekuivalen itu khususan. Jadi ke lensa mata, kulit, tangan dan kaki ada nilainya ya. Nah, jadi nanti alat ukur itu kita bawa ya setiap pemeriksaan, setiap tindakan. Jadi setiap setahun sekali itu kita kirim ya. Kita kirim ke Batan namanya ya. Nah, ke Batan. Nah, untuk dicek dan diperiksa ya, berapa nilai yang sudah kita terima setahunnya ya. Kalau untuk kakak kemarin kecil banget kok, masih 0,00 juga ya. Karena adik-adik nggak usah takut ya, karena melihat adanya nilai batas dosis ya. Nanti setiap pemeriksaan itu ada nilai proteksi radiasi ya, yang mana masing-masing dari pemeriksaan itu dosisnya sudah diatur ya. Pemeriksaannya sudah diatur sebagaimana yang paling kecil ya. Nah, misalkan ronsen toraks atau dada ya, itu sudah diatur nanti kilovoltnya pakai berapa ya, faktor MA-nya itu pakai berapa ya, dan waktunya pakai yang berapa, itu sudah diatur semuanya ya. Jadi tinggal kita gunakan ya, dan itu sudah diatur, sudah dihitung dosis efektifnya dan ekuivalennya kalau kita pakai selama setahun gitu. Nah, kita masuk lagi ke dunia radiologi ya. Nah, radiologi ya,
itu adalah ilmu kedokteran yang menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, ya. Baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik, ya. Pada awalnya, frekuensi yang dipakai berbentuk sinar X atau X-ray, ya. Nah, namun teknologi semakin maju, ya, dan modern. Sekarang itu kita pakai pemindaian scanning, ya, gelombang yang tinggi, ya, atau ultrasonik. Nah, seperti ultrasonografi, USG. Nah, yang biasanya dipakai buat USG kandungan, ya, itu termasuk di bidang radiologi. Nah, USG kandungan, USG perut, ya, kepala pun bisa di USG sekarang. Nah, jadi ada namanya pakai ultrasonik, ya, belum pakai gelombang yang sangat tinggi. Jadi lebih aman, ya, tidak ada radiasinya kalau USG. Namun dari X-ray, USG itu punya kelebihan kurangan masing-masing, ya. Yang mana dapat dan mampu kelihatan pada X-ray belum tentu bisa kelihatan di USG, ya. Sebaliknya, di USG kelihatan, di X-ray tidak bisa ngelihat, ya. Oke. Nah, terus ada juga yang lebih canggih sekarang pakai medan magnet, ya. Yang namanya MRI, ya, Magnetic Resonance Imaging, ya. Nah, nanti itu menggunakan medan magnet. Nah, itu pemeriksaannya hampir kita dipindai juga, ya, dengan scanning, ya. Pemeriksaan itu bisa digunakan untuk studi pencitraan atau terapi suatu penyakit. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan tadi yang ada X-ray, ya, USG, MRI, ya, itu kita bisa sebagai studi pencitraan atau diagnostik, ya. Kita mau tahu penyakitnya apa. Nah, tapi bisa juga sebagai tindakan terapi, ya. Nah, radiologi, ya. Radiologi itu nanti dibagi, ya, menjadi 3 anak cabang lagi, ya. Radiologi itu sudah cabang ilmu kedokteran. Nanti di dalam radiologi itu ada rantingnya lagi nih. Ada diagnostik, ya, ada radioterapi sama kedokteran nuklir, ya. Di jurusan kakak yaitu D3 radiologi, ya. Itu kita bisa bekerja di antara ketiga bidang ini, ya. Namun sebagai yang namanya radiographer, ya. Radiographer. Jadi kita bisa bekerja di radiodiagnostik, kita bisa di radioterapi, kita bisa masuk di kedokteran nuklir, ya. Jadi kita sebagai operator penata pasiennya, ya, pemeriksaannya, ya. Nah, untuk kakak itu ada di bidang radiodiagnostik. Nah, kakak saat ini masih ada di bidang radiodiagnostik. Nanti ada juga di RSUD Ulin itu radioterapi, ya. Itu radiografer juga namanya, ya, sama seperti kakak. Nama panggilannya itu radiografer, ya. Jadi adik-adik kalau lihat namanya radiografer itu adalah pekerja yang ada di radiologi, ya. Nah, nanti ada kedokteran nuklir juga, ya. Ada teman kakak juga ada yang kerja di kedokteran nuklir sebagai radiografer, ya. Jadi nanti pemeriksaan pasien kedokteran nuklir itu pakai nuklir, ya kan, yang sudah diperkecil dan dimasukkan di dalam sebuah kayak kapsul kaplet itu, ya. Itu nanti diambil, ya, itu disuntikan dalam darah, ya. Nah, nanti nuklir itu bekerja, tapi ya tadi kedokteran nuklir ini pakai sinar yang lebih besar radiasinya, ya. Nah, ini adalah gambaran, ya, gambaran daripada dunia radiologi yang kakak kerjakan, ya. Jadi ada alat yang pertama, ya, ini ada USG, kemudian ada alat X-ray konvensional, ya, yang di tengah, dan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, ya, ini sudah komputer, ya, sudah komputer. Nah, udah komputer, jadi berbentuk komputer radiologi, ya, atau digital radiografi, ya. Jadi sudah berbentuk komputerisasi, ya. Nah, sama dengan ini alat yang di sebelah kanan ujung ini adalah alat pemeriksaan panoramik, ya, atau untuk gigi, ya. Nah, ini udah digital juga. Sekarang udah komputerisasi, ya. Nah, untuk yang di bawah ini itu adalah alat mamografi, ya, untuk memeriksa kelainan pada payudara, ya. Ada alatnya, jadi khusus. Nah, ini untuk memeriksa kelainan pada payudara. Nah, misalkan ada deteksi dini, nah, dari adik-adik atau siapapun, ya,
Untuk periksa payudara ada alatnya, mamografi namanya ya. Di residualin juga ada ya. Nah, yang di tengah ini adalah alat MRI ya. Ini adalah alat scanning pemindaian ya, yang menggunakan medan magnet tadi ya. Macam-macam pemeriksaannya, ada kepala, perut ya, nah, kaki ya, lutut. Nah, itu periksanya di sini ya. Dan di paling bawah ini ada alat C-arm ya. Ini dipakai untuk operasi, biasanya pemasangan kateterisasi jantung atau pembuluh darah pada kepala ya. Nah, kita mau menilainya tuh di sini ya, karena ini lebih detail pada bidang itu ya. Nah, kemudian karena X-ray-nya ini kenapa jadi C-arm yang dipakai untuk tadi kateterisasi jantung, pasang alat ya, itu karena X-ray ini langsung kita bisa melihat di tempat ya. Jadi resiko pada pekerjaan C-arm-nya lebih tinggi karena kita expose atau pemeriksaan itu langsung di dalam ruangan ya. Nah, berbeda dengan alat pemeriksaan yang lain ya. Yang lain ini kita nanti ada di sebuah ruangan. Jadi adik-adik nggak usah takut. Siapa tahu nanti dikira ini pemeriksaan yang ini kan, yang ini itu kita berdiri di sini tembak. Tidak ya, kita ada namanya nanti ruangan kontrol ya. Jadi kita ada di balik ruangan kontrol yang jaraknya itu lebih dari 3 meter dari sumber radiasi dan pasien. Nah, terus ruang kontrol kita itu nanti diberi pelindung ya. Dilapisi yang namanya timbal tadi. Ya, tadi kita belajar yang penetrasi yang dimana X-ray tidak bisa menembus besi, timbal. Nah, ruangan kita kontrol saat kita nembak atau expose itu kita dilapisi ya. Jadi makanya kenapa tadi kecil ya Kak, pakai alat ukur tadi ya. Ya kecil karena memang kita sudah dilindungi oleh tadi proteksi radiasi tadi ya. Jadi ruangan kita pun insya Allah ya aman ya. Karena sudah diuji oleh ahlinya juga nanti ya. Nah, sudah diuji bahwa nilainya itu kecil ya. Nah, untuk X ini yang di paling ujung ini adalah alat CT scan ya. Alat CT scan ini untuk pemindaian juga, namun ini masih menggunakan sinar X ya. Bedanya apa Kak? Kalau magnetic MRI sama bentuknya sama CT scan ya. Sinar X ini, kalau CT scan ini dia pakai sinar X ya. Itu jelas beda dengan MRI, medan magnet ya. Namun dari kedua alat yang menggunakan gantry, namanya gantry yang di belakang ini ya, tabung ini ya. Dengan gantry ini itu ada kurang lebihnya ya. Nah, nanti ada yang bisa sama seperti tadi, ada yang kelihatan nanti di CT scan, tidak bisa kelihatan di MRI ya. Sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua alat ini itu sudah komputerisasi ya. Di radiologi kita juga mengenal yang namanya komputer radiologi ya. Mengenal namanya komputer radiologi ya. Di mana objek ya saat sudah jadi komputerisasi itu objek yang difoto ya itu akan ditransmisikan melalui namanya I/O box. Jadi masuk ke komputer sini ya. Jadi pixel yang diambil ya. Nah, semakin canggih teknologi saat expose di dalam alat penangkapnya nih, dia mampu mentransmisikan cahaya tadi ya dirubah menjadi sebuah pixel. Nah, pixel yang masuk ke dalam sebuah komputer. Nah, jadilah sebuah gambaran ya. Nah, ini alat yang lebih canggih juga ya. Kita bisa didorong alatnya ya. Nah, jadi alat radiasi ronsennya itu bisa didorong, bisa dibawa kemana-mana atau portable ya, mobile ya. Apalagi dengan kasus yang lagi meningkat sekarang ya, itu virus COVID-19 ya. Nah, itu kita pakai alat yang mobile ini ya. Jadi bisa jalan ya. Nah, bisa jalan. Jadi kita bisa datang ke ruangan-ruangan pasien. Dengan tadi yang Kakak bilang, baju apron yang warna biru yang dipakai pada objek perempuan yang ada yang pegang tombol expose ya. Nah, ini namanya apron. Nah, nanti dia melindungi nih dari daerah-daerah sensitif yang dilindungin ya. Nah, ini adalah contoh daripada gambar ronsen atau sinar X ya yang Kakak kerjakan di bidang Kakak ya. Ada ronsen konvensional biasa ya.
Nah, ronsen ada perut ya, ini dada, ada perut. Nah, terus ada tulang belakang, ya ini hasil MRI. Nah, yang ini hasil DSA. DSA tadi pakai siam tadi yang ruang operasi tuh pakai ini ya. Nah, ini ada USG, bisa USG kehamilan atau USG perut ya. Nah, ini lutut ya, ada gambar lutut, ada gambar tulang belakang ya. Untuk kelainan tulang belakang itu sudah ada pemeriksaan baru, masih terbilang baru. Jadi namanya cirrhosis program yang langsung diambil panjang seperti ini ya. Jadi kita tahu tubuh kita nih kok kayaknya bengkok ya, jadi bengkok kayak gitu di dalam tulangnya. Nah ini tadi adalah prinsip ronsen atau radiasi ya. Pemeriksaannya kita bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh tanpa melakukan pembedahan ya. Nah, kemudian ada CT scan ya, yang kepala di ujung nih sama CT scan perut. Nah, terus ini ada pemeriksaan gigi ya. Pemeriksaan gigi panoramik namanya ya. Jadi untuk adik-adik yang biasa mau pasang behel ya, itu pasti tahu dengan foto ini nih. Nah, sekarang ini untuk menilai bentuk dan kerapatan giginya dulu ya. Kita diperiksa dulu. Oke, ini adalah gambaran radiologi ya yang kakak kerjakan ya. Nah, kita nanti adik-adik ya harus tahu ya jurusan fisika itu apa aja ya. Fisika tuh dari yang kakak himpun tuh ada 8 ya, 8 jenis ya. Ilmu fisika untuk adik-adik nanti yang pengen meneruskan ke dunia fisika ya. Kalau di kakak itu adalah fisika medik ya, atau fisika medis ya. Itu ada fisika medis. Nah, nanti itu kerjanya di rumah sakit ya. Kalau untuk ilmu fisika yang lain ada fisika murni, teknik fisika, itu nanti beda-beda bidang lagi ya. Tapi kalau kakak itu ada di jurusan radiologi ya. Kakak jurusan D3 teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Nah, tapi ada juga D4-nya, D3 dan D4 teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Jadi mungkin adik nanti ini nih mau yang suka fisika ya bisa masuk ke fisika ya, ke fisika medik ya. Nah, kalau kakak ada fisikanya 30% lah. Nah, tapi tekniknya ada 70%. Jadi nanti di radiologi itu belajar teknik-teknik radiologi. Tapi dengan prinsip-prinsip fisika tadi ya. Prinsip fisika gelombang dan radiasi itu pasti kita gunakan ya. Nah, nanti untuk D3 itu ada di ini ya, macam-macam ya, ada di Jakarta, di Semarang ya, ada di Jawa Timur, di Unair ya, terus ada yang swastanya nih, Atro nih. Nah, nanti ada yang swastanya ada di Jogja, Jawa Barat, nah, banyak ya. Mau yang di Jakarta boleh, Semarang boleh ya, Purwokerto juga boleh ya. Nah, ini swasta-swasta ada di Lampung, ada di Sumatera, ada di Aceh, Bali, yang di Banjarmasin ada satu ya, di Citra Intan Persada Banjarmasin. Lulusan kakak kemarin ya. Untuk D4-nya ada di Jakarta, di Semarang, sama di Bali ya. Adik-adik boleh milih, mau di Jakarta boleh, mau di Semarang boleh, mau di Bali boleh ya. Nah, jadi mungkin itu aja sedikit ya materi dari kakak pada pagi hari ini ya. Tidak banyak ya, mohon maaf ya. Nah, terima kasih untuk adik-adik SMK Telkom Banjarbaru ya, jurusan TJA ya, atau TKJ ya. Nah, itu SMK Telkom luar biasa. Oke. Nah, mungkin bisa dikembalikan kepada Umi ya, sebagai moderator ya, Mi. Oke, makasih ya Kak Fabri. Ya. Ini materinya luar biasa loh. Bukan cuma sedikit ilmu yang kita dapat, tapi sangat banyak gitu kan. Kalau biasanya kita takut ya dengan ruang radiologi, sekarang kita punya pengetahuan lah bahwa seperti apa sih di dalam ruang radiologi itu sendiri. Nah, ini sebentar saya mau kasih pengumuman buat anak-anak TKJ dulu. Oke, Ibu minta waktu dari Pak Surgi sebentar, Nak. Jadi untuk kita sharing session dengan Kak Fabri ya. Jadi mungkin dibatasi 3 pertanyaan ya, Kak ya. Oh, boleh, Bu. Ya. Oke. Siap, silakan siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau mengikuti jurusan nih. Oke, Wahyu bertanya nih, Kak, di kolom chat. Boleh.
Waduh, malu-malu ya pakai di chat ya. Iya, biasanya Wahyu ini vokal loh. Mana suaranya yuk? Iya, Wahyu nih malu-malu ya yuk. Misi Kak mau bertanya, mohon maaf Kak. Oke, apakah basic komputer itu mempermudah untuk mempelajari radiasi, khususnya menjadi seorang radiografer? Yang kedua, apakah seorang radiografer itu harus mempelajari basic kedokteran juga tuh, Kak? Ya, Bismillah ya, Kakak bantu jawab ya. Untuk Wahyu Hidayat ya, jurusan TKJ ya. Misi Kak mau bertanya tentang basic komputer, apakah mempermudah ya untuk bekerja di bidang radiologi menjadi seorang radiografer ya. Nah, Kakak bilang ya, kita mudah karena basic komputer itu pasti terpakai dimanapun kita bekerja ya. Jadi adik-adik ya, Kakak sangat bangga ya dan apresiasi ya karena sudah memilih SMK Telkom untuk sekolah di sana ya. Karena insya Allah ya sangat terpakai semua ilmunya dari komputernya ya, ilmu fisikanya, kimianya, IPA-nya ya, dan semua ilmunya ya itu terpakai nanti ya. Basic SMK-nya itu sangat terpakai ya untuk kita lanjut kemanapun ya. Jadi apalagi tadi yang ditanya adalah basic komputer ya, khusus basic komputer itu sangat mudah ya, karena ya tadi Kakak bilang sekarang dunia radiologi ini sudah masuk ke tahap komputerisasi ya, jadi semuanya itu komputer ya, semuanya komputer. Jadi kita kalau dulu nih Kakak cerita sedikit ya, flashback dulu itu X-ray itu masih pakai film, sama kayak kita foto ronsen, foto biasa dulu pakai kamera dulu kan, kita foto terus ada film itu kita cuci. Nah, kita cuci dulu. Nah, dulu X-ray itu seperti itu. Kita ronsen di sebuah kaset namanya ya, untuk nangkap gambar itu ada filmnya dalamnya. Itu kita keluarin, itu kita cuci. Nah, saat kita cuci nanti dia ada proses pada film tersebut nanti muncul gambarnya. Nah, itu dulu. Nah, sekarang udah masuk ke revolusi industri kan, 4.0 ya, di mana adalah semua itu berbasis komputer ya, komputerisasi. Jadi terpakai sekali tentang basic komputer ya. Kakak juga kalau ada, ini Kakak sedikit dasar Kakak memang membanggakan ya, Kakak sekolah di Telkom ya. Jadi Kakak itu lebih bisa ya, lebih tahu ya, basic minimal. Kakak kan cuman SMK ya, cuman Kakak lebih tahu basic komputer apabila komputerisasi pada alat itu error. Nah, karena teman-teman yang lain itu tidak ada yang pada basic komputer. Jadi kadang kalau ada error, Kakak lebih mengerti gitu. Kakak bisa baca, Kakak bisa tahu komputerisasinya errornya di mana. Itu berkat Kakak sekolahnya di SMK Telkom ya. Yang kedua, apakah seorang radiografer itu harus mempelajari basic kedokteran untuk bekerja di RS ya? Kakak juga sebelumnya ya tidak ada sama sekali basic kedokteran ya. Apalagi kedokteran itu kan umumnya pasti dari IPA ya, dari IPA atau dari IPA ya. Jadi yang belajarnya tentang basic anatomi ya, Kedokteran tuh kita pasti berbicara masalah anatomi ya. Jadi tahu nggak nanti anatomi tangan itu seperti apa, nah kaki seperti apa. Nanti itu kita belajar juga kok di dunia radiografer. Itu kita saat pendidikan itu kita belajar ya. Kita belajar basicnya ya. Penyakit-penyakit itu apa aja itu kita belajar semua ya. Kita semua belajar di dunia radiologi ya. Kakak juga dulu tidak bisa ya, dunia kedokteran itu Kakak belum tahu. Nah, namun Kakak tertarik dulu ya. Kakak tertarik, Kakak pengen masuk ke radiologi gitu. Kakak dulu TKJ ya, lulus itu Kakak 2012 ya. Nah, itu Kakak nggak tahu, Kakak tuh tiba-tiba tahu gitu loh tentang dunia radiologi.
Nah, ini sebagai motivasi mungkin ya. Kakak tuh dulu bener nih, kakak dulu searching Google. Nah, apa sih ini ronsen itu apa? Nah, radiologi itu apa? Grafer itu apa? Kakak cari tahu dulu. Oh, ternyata gini 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 ya kan? Nah, terus ke depan nanti ada masuk komputer tuh kakak sudah tahu tuh. Nah, oke, nah, aku masuk di bidang itu gitu. Nah, aku pengen belajar. Nanti di dunia radiologi itu kita banyak banget tentang komputerisasi itu banyak banget ya. Jadi insya Allah ya adik-adik ya itu tidak rugi dan benar-benar kakak salut dan bangga karena sudah bergabung di Telkom School ya di SMK Telkom Anyer Baru. Mungkin itu aja Bu. Oke, gimana Wahyu yuk terjawab? jawabannya yuk? Terjawab ya? Siap Kak, terima kasih Kak. Ya sama-sama. Oke, sekarang berarti punya wawasan tambahan ya bahwa fisika, TKJ, dan ilmu kedokteran itu ada hubungannya. Artinya kita bersinergi satu sama lain ya. Oke, yang lain Iya ada betul Bu. pertanyaan? Oke nih Kak, mungkin kalau misalnya yang lain tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Sebenarnya mungkin masih banyak yang ingin bertanya, tapi kebetulan sudah ada jam berikutnya ya. Jadi mereka bingung mau bertanya, tapi ada kelas berikutnya mungkin gitu. Oh iya Bu, boleh. Oke, jadi Nah nanti untuk adik-adik, sampai sedikit ya Bu, untuk adik-adik oke ini, silahkan. kalau jurusan fisika medis itu sangat masih dicari. Kalau rekomendasi kakak ya, jurusan fisika medis itu masih banyak dicari. Nah sedikit masih di Kalimantan Selatan ini. Jadi itu masih dicari. Mungkin adik-adik yang pengen lanjut fisika medis, khusus medis boleh. Nah yang ya nggak apa-apa kok. Misalkan nih harus belajar lagi sama Umi nanti di SMK ya. Oke, Belajar fisika lagi, nanti gurunya lanjutnya aja ke salah fisika medis. jurusan Kak. Oh, Maunya gurunya fisika salah jurusan, medik Mi. dulu, Oh iya, Mi. Nggih. tapi belum ada. Maaf. Nggih. Nah, dulu belum ada kata Umi Iya fisika betul. medis. Nah, belum ada. Jadi sekarang udah ada namanya fisika medis. Gitu. Tapi kalau lanjut radiologi nanti mau tanya-tanya boleh japri kakak, boleh. Nomor kakak ada di itu ya tadi ya di bio ya sama Umi ya. Oke. Oke, oke Mi. Siap. Makasih atas waktunya ya Kak ya. Terima kasih Ya juga saya juga untuk makasih Mi anak-anak ya. yang sudah Ini bergabung. ya makasih Mi. Oke, nanti mungkin bisa dilanjut di WA atau di sosmednya ya Kak ya, Ya nanya-nanyanya. boleh siap Mi. Iya. Oke, terima Ya, kasih saya Kak makasih ya Mi. Fabi. Ya, sama Mi. Oke, Makasih ya iya. di SMK Telkom ya sudah dikasih kesempatan kakak ngasih sedikit materi tentang radiologi dan radiasi gelombang elektromagnetik ya. Salah hilap mohon maaf dari kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih Kak. Mas Ya, kakak izin live ya. Ya, Oke, makasih. Ya. makasih Mi. Terima kasih Kak, terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bergabung nak ya menyusul ke kelas Pak Sugi ya.